Beberapa bulan belakangan ini banyak orang kaya baru ya karena berinvestasi di saham-saham energi, terutama saham batubara. Ya gimana enggak, saham batubara bisa naik puluhan bahkan ratusan persen hanya dalam beberapa bulan saja. Apakah kalian termasuk orang di dalamnya atau kalian belum join atau belum masuk ke sahamnya sehingga tertarik buat ikutan-ikutan masuk? Coba aku saranin ke kalian tonton video ini sampai habis, semoga nambah insight investasi kalian. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Seperti biasa, kita iklan yang gampang-gampang dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini, tapi kalau kalian merasa belum tentu bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. Di konten sebelumnya, aku udah sampein ada potensi kejatuhan saham batubara, dan ternyata benar, harga batubara dunia sempat turun. Tapi belakangan ini naik dan rally lagi. Nanti aku bakalan sampein ke kalian kedua chartnya, baik itu chart harga batubara dunia ataupun harga saham batubara di Indonesia. Ayo kita ke chart saham batubara dulu. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat harga saham PTBA itu naik cukup signifikan ya dalam beberapa bulan belakangan ini. Di sini kalian bisa lihat di kisaran di awal 2022 sampai dengan sekarang ini di April 15, 2022. Kalian bisa lihat kenaikannya lumayan fantastis untuk saham PTBA ini. Dan ini juga erat kaitannya dengan harga batubara dunia. Nanti bakal aku jelasin di chart berikutnya. Di sini ada chart harga batubara dunianya. Nah, kalian bisa lihat memang di awal 2022 harga batubara dunia itu memang sedang naik-naiknya hingga memuncak bahkan menyentuh lebih daripada 400 USD per tonnya. Dan memang sempat turun lagi dan sekarang naik lagi bahkan menyentuh 314 USD per tonnya. Ini cukup fantastis dan ini cukup tinggi kalau kalian lihat historis harga batubara dunia. Alasannya yang kalau aku rangkum yang utama ada dua. Yang pertama yaitu karena permintaan yang tinggi dari belahan di benua Eropa, di mana musim dingin di sana itu lebih lama daripada biasanya dan juga cukup ekstrim. Sehingga di sana butuh batubara atau energi, yaitu salah satunya dari batubara, sehingga permintaannya naik. Seperti hukum ekonomi sederhana, maka harga batubaranya ikutan naik. Yang kedua alasannya itu karena perang Rusia dan Ukraina yang masih menjadi-jadi hingga saat ini. Video ini dibuat di 15 April 2022. Sanksi berbagai negara ke Rusia membuat berbagai negara tersebut menolak untuk impor gas dari Rusia. Otomatis banyak negara-negara juga beralih ke sumber energi lainnya, yaitu salah satunya dari batubara. FYI buat kalian, batubara adalah sumber energi yang paling murah hingga saat ini, sehingga walaupun batubara memiliki emisi yang sangat besar, tetapi masih digunakan karena memang masih murah untuk batubara dibandingkan energi lainnya. Itu dua alasannya, semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan singkat ini. Memang begitu siklus saham komoditas atau saham siklikal kayak gini, harga saham batubara dunia itu sangat berpengaruh kepada kinerja sahamnya. Penjelasannya gampang aja. Harga batubara dunia bakal menjadi acuan untuk harga penjualan dari batubara suatu perusahaan. Nah, tingginya harga batubara dunia bakalan meningkatkan harga dari penjualannya sehingga penjualannya atau pendapatan dari suatu perusahaan batubara itu bakalan ikutan naik. Semakin tinggi harga batubara dunia, maka semakin tinggi potensi kenaikan pendapatan suatu perusahaan batubara. Dengan begitu, maka juga korelasinya erat dengan kenaikan harga saham batubara. Semoga kalian nggak pusing dengan kedua harga batubara itu. Nanti seiring berjalannya video, kalian bakal mengerti sendiri. Yuk kita ke lanjut pembahasannya. Oh ya teman-teman, kenalin dulu aku Habibi. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau semua presentasi ini dibuat hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli saham tertentu dengan mendapatkan kepastian untung tanpa risiko apapun. Buat kalian yang belum kenal perusahaan batubara Bukit Asam ini atau dengan kode tikernya itu PTBA, PTBA ini resmi didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, udah lama ya. Segmen batubara merupakan segmen utama perusahaan ini dengan melakukan aktivitas pertambangan batubara. Perusahaan memiliki beberapa tambang yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, melalui entitas anak PT International Prima Coal. Pada 2021, 44% penjualan dari perusahaan ini yaitu ke domestik dan sisanya ke luar negeri. Per Desember 2021, 93% pendapatan dari penjualan batubara dan sisanya dari pendapatan lainnya. Aku juga mau ngenalin ke kalian, tadi udah aku sebut, ini dia urutan-urutan negara penerima daripada penjualan PTBA ini. Paling banyak memang di Indonesia, kemudian Tiongkok, Filipina, dan seterusnya. Aku nggak bakalan jelasin lebih lanjut, nanti kalian bisa pause saja video ini, kalian lihat-lihat, atau kalian copy ke sheet kalian, atau ke analisa kalian. Oke, sekarang kita bahas kinerja profitabilitas dulu. Dari segi income, memang kecenderungannya naik ya, baik dari segi revenue, gross profit, atau bahkan net income. Dan kenapa ini ada sedikit naik turun, itu memang karena dipengaruhi harga batubara dunia. Ini biasa untuk saham siklikal, tapi kalau kita pasang trend line-nya, memang dari sejak 2012 sampai 2021 saat ini kinerjanya cenderung naik dan ini bagus untuk perusahaan siklikal kayak gini. Yang kedua, aku mau ngasih tahu kalian tentang margin. Marginnya juga penting. Margin dari perusahaan PTBA ini cukup besar juga.
Untuk net profit margin, aku paling sering untuk melihat net profit margin karena ini merupakan bottom line-nya. Kalian bisa lihat bahwa kisarannya ya dari kisaran 15% bahkan hingga 20%-an. Dan ini bagus untuk saham siklikal. Kalian bisa lihat dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis, misalnya Adaro Energi dan sebagainya. Nah, rasio penting lainnya yang sering aku soroti adalah ROE atau Return on Equity. Kalian bisa lihat bahwa ROE perusahaan ini dirata-ratakan, kita bisa lihat sekilas itu di kisaran 25%. Dan 2021 ini kinerjanya cukup cemerlang, bahkan ROE-nya mencapai 33%, hampir all time high selama 10 tahun. Ini merupakan kinerja yang bagus karena ROE yang paling aku suka biasanya di atas 20%-an. Secara profitabilitas, memang saham BUMN Batubara ini atau saham PTBA ini memang kinerjanya cukup bagus secara profitabilitas. Kalian udah lihat chart dan penjelasan aku tadi. Walaupun jenis perusahaan ini adalah perusahaan siklikal, tapi setidaknya PTBA bisa merawat atau menjaga kinerja profitabilitasnya. Setidaknya nggak terus menurun hingga bahkan mencapai BEP-nya atau break even point-nya. ROE dari perusahaan ini juga menarik di kisaran 20%-an secara rata-rata. Dengan ROE yang terjaga kayak gini, tentu berinvestasi di perusahaan kayak gini sangat menarik untuk waktu tertentu, bukan untuk long term selamanya ya. Aku nggak menyaranin untuk itu. Setelah di profitabilitas, kita bakalan pindah, aku bakalan ajak kalian ke laporan arus kas. Mari kita ke videonya. Nah, sekarang kita masuk ke arus kas yang selalu positif. Kalian bisa lihat FCF atau Free Cash Flow perusahaan ini selama 10 tahun terakhir, di mana Free Cash Flow ini gampangannya adalah kas yang benar-benar tersedia yang telah dikurangi dengan contohnya capital expenditure dan pengeluaran-pengeluaran kas lainnya, sehingga menghasilkan Free Cash Flow yang benar-benar tersedia yang bakalan dimasukkan ke dalam kas di awal tahun berikutnya. Kalian bisa lihat bahwa Free Cash Flow perusahaan ini selalu positif dari tahun ke tahun, ini cukup bagus. Dan bahkan di 2021 karena memang harga batubara dunia sedang melonjaknya, maka free cash flow dari perusahaan ini cukup fantastis hingga bahkan mencapai hampir 10 triliun. Dan yang uniknya dari perusahaan ini adalah leverage-nya yang tipis. Maksudnya adalah utang dari perusahaan ini sangat-sangat tipis. Utang bank yang berbunga sangat-sangat tipis. PTBA ini kalau kalian lihat beban keuangannya itu banyak dipenuhi daripada liabilitas sewa, bukan karena utang bank. Kalau liabilitas sewa itu ya wajar-wajar aja, namanya juga perusahaan pertambangan. Mereka juga butuh untuk menyewa alat berat dan sebagainya. Tapi kalau utang bank, kalian bisa lihat itu sangat tipis hingga di 2021 bahkan menyentuh angka 0. Otomatis leverage-nya itu sangat-sangat rendah. Di mana biasanya rasio leverage atau debt to equity yang biasanya disarankan itu di bawah 50%. Dan sementara PTBA ini hampir menyentuh 0%. Nah, kalau kalian lihat di laporan keuangan terakhir di Q4 2021, kas dan setara kas dari perusahaan ini sangat jumbo. Di sini aku bisa kasih ke kalian potongannya. Kalian bisa lihat bahwa untuk kas dan setara kas itu ada kisaran di 4,3 T. Nggak hanya itu, aku bakalan nambahin dengan yang menurut aku itu masih kas yang sangat lancar dalam setahun. Yaitu kalian bisa lihat di deposito berjangka dari pihak berelasi itu di 9T. Otomatis kalau 4T ditambah 9T ada kisaran 13T yang dalam setahun bisa menjadi kas yang benar-benar bisa digunakan. Contohnya untuk pembayaran dividen, dan dengan kas kayak gini nanti ada hubungannya dengan valuasi. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, kenapa sih aku tampilin data juga tentang kas dari PTBA ini yang jumbo? Nah, ini erat kaitannya dengan salah satu metode valuasi yang menarik yang aku dapatkan dari buku Peter Lynch, yaitu tentang valuasi menggunakan kas yang dimiliki perusahaan. Nah, mohon maaf, di video kali ini aku nggak bisa jelasin secara detail untuk mendapatkan valuasi menggunakan kas itu. Kalian boleh komen aja request di bawah, nanti bakalan aku pertimbangin untuk dibuat video selanjutnya. Nah, setelah kita bahas fundamentalnya, kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak bahas valuasinya. Nah, di sini aku bakalan nyampein ke kalian valuasi dari PTBA ini jikalau kita bandingkan dengan peer-peernya. Contohnya aku menggunakan ada peernya yaitu Adro dan juga ITMG. Di sini kalian bisa lihat untuk current PE ratio secara annualized untuk industri itu 9,36, untuk sektor 9,36 juga, dan untuk PTBA itu di bawahnya itu 5,49. Kalian bisa lihat Adro di atasnya dan ITMG memang sedikit di bawah daripada PTBA. Selain itu aku juga mau nyampein ke kalian tentang PBV, yaitu current price to book value. Industri 2,11, sektor 2,11, PTBA di bawah daripada sektor dan industri, yaitu 1,81. Ini tandanya murah. Dan Adro juga masih di bawah daripada PTBA sedikit, yaitu 1,79, ITMG di atasnya 1,85. Secara keseluruhan dari dua rasio tadi, kalian bisa lihat bahwa PTBA ini cenderung relatif murah dibandingkan dengan peer, dibandingkan dengan Adro dan ITMG sebagai pemain batubara yang besar juga. Senada lah dengan PTBA ya. Oh ya, aku juga mau spill ke kalian bahwa ada potensi dividen yang sangat yuhu lah ya untuk PTBA ini. Kenapa kayak gitu? Karena memang EPS di 2021 lumayan fantastis.
Untuk perhitungannya mungkin next time, tapi aku juga mau nyampein ke kalian di sini ada grafik dari segi DPS, EPS, bahkan DPO. Untuk DPS adalah dividen per share, untuk DPO adalah dividen payout ratio, dan untuk EPS kalian udah tahu lah, earning per share. Dalam buku Peter Lynch yang berjudul One Up on Wall Street, di sana juga ada keterangan tentang di mana beliau juga menyampaikan advice tentang bagaimana kita bisa menjual saham-saham siklikal kayak gini, kapan sih momen dan waktunya. Lagi-lagi berhubungan dengan durasi, aku nggak bisa buatin semua di video satu ini. Kalian boleh request aja di komen di bawah. Nanti kalau banyak aku pertimbangin buat bikin video selanjutnya. Oh ya, aku mau nyampein ke kalian semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis yang aku punya. Ya begitulah teman-teman, kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, boleh dong subscribe di video ini, di channel ini, atau kalian juga mau follow aku di Instagram sesuai dengan nama channel ini. Gimana teman-teman? Memang perusahaan Bukit Asam ini atau saham PTBA ini nggak hanya bagus karena harga batubara dunia memang lagi naik-naiknya, nggak hanya itu. Tapi juga bagus dari segi rasio-rasio yang aku udah tampilin ke kalian tadi. Tapi memang masih ada rasio-rasio lain, gak hanya itu yang harus kalian ketahui, mungkin di next video. Nah sekarang aku mau nanya pendapat kalian. Gimana menurut kalian dengan harga PTBA yang sekarang sahamnya udah menyentuh 3.700-an? Apakah masih layak untuk berinvestasi dan masuk ke saham ini? Kalian boleh komen di bawah ya. Dan seperti biasa aku berharap video ini bisa menambah insight investasi kalian dan berguna buat kalian. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, boleh dong aku minta subscribe, komen, like, atau mungkin share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang dapat video kayak gini. Ya, semua keputusan investasi kembali ke kalian sesuai dengan profil risiko masing-masing. Dan video ini aku buat dengan harapan supaya menjadi salah satu pertimbangan investasi kalian. Oh ya, kalau kalian mau join grup sharing-sharing investasi saham secara gratis di Telegram, kalian boleh cek di deskripsi dan join dari link di sana ya. Ya itu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian cuan. As always apa? Semangat terus buat kalian.